Oke, sekarang ini nih One Piece tuh tengah menjadi perbincangan menarik. Pasalnya kru Mugiwara Luffy sekali lagi tuh mendapatkan seseorang monster yang sangat-sangat tangguh nih. Bahkan nih orang itu kalau bertaruh dengan Zoro, Sanji atau Jinbei aja berani sih. Ya putri dari Kaido sendiri, Kozuki Oden Yamato. Hal yang menarik di sini adalah kenapa Luffy ini diberkati dengan orang-orang superior di belakangnya dan pada akhirnya bergabung ataupun beraliansi dengannya. Penasaran nggak? Ternyata loh hal ini tuh udah diprediksi dari masa lalu oleh orang yang bukan sembarangan pula. Dia adalah si mata elang Takanomi, bajak laut yang dikenal sebagai si peramal dalam era baru. Bukannya tanpa alasan nih, sejak awal Takanomi sudah antusias dengan bocah satu ini. Perkataannya kembali dipertegas dalam perang puncak besar Marineford dahulu. Dia meramalkan hal seperti ini. Bukan karena kekuatan ataupun haki yang membuatnya mengerikan, tapi yang membuatnya mengerikan dia bisa menggerakkan orang-orang untuk bergabung dan berada di belakang serta di sampingnya. Kemampuan seperti inilah yang akan membuat hal besar dan mengerikan di abad ini. Mugiwara, sampai jauh mana kau akan berkembang? Yaitu adalah perkataan dari Takanomi nih. Dan setelah akhir dari saga Dressrosa serta Wano Kuni ini berakhir pula nih, lihatlah berapa armada lagi yang bergabung dengannya. Pertanyaannya sekarang, apa hal yang membuat Mugiwara bisa sejauh ini dan Straw Hat Pirates bisa menjadi tempat bagi para monster di dek kapal Thousand Sunny? Oke, kita mulai pembahasannya dari sini nih. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai ramalan si mata elang Takanomi tentang kenapa Straw Hat Pirates kedepannya akan berisikan para monster di dunia baru. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Cerita ini dimulai dari mana Mugiwara itu berasal dan doktrin Akagami. 20 tahunan lalu dari saat ini, dari kerajaan Goa Ice Blue, dia lahir dan cukup sialnya ia langsung memiliki takdir dengan si rambut merah, seorang flamboyan di akhir generasi Oro Jackson. Luffy yang saat itu bertemu dengan Sang, singkat cerita nih, sudah memiliki takdir uninya sendiri. Pasalnya dari sinilah awal mula ia mendapati buah iblisnya Gomu Gomu no Mi. Namun setelah kita tarik panjang benang merahnya, sebenarnya buah iblisnya itulah yang memilih Luffy. Karena sebenarnya itu bukanlah Gomu Gomu no Mi, melainkan Hito Hito no Mi, model Dewi Kemenangan Nika, Sangat Nika maksud kita si Hanuman itu. Nah, setelah kehidupannya mendapati doktrin bajak laut dari Akagami dan setelah Sang mengorbankan tangannya itu untuk menyelamatkannya, Luffy bertekad akan menjadi bajak laut sekuat Sang. Itulah kenapa Sang pun memberikan harta pentingnya warisan dari kaptennya dahulu, Goldie Roger, kepadanya. Benda itu dikenal sebagai topi jerami. Mulai dari sini, nama Sang itu topi jerami berubah menjadi Sang si rambut merah. Sementara Luffy akan dikenal besar di masa depan nanti sebagai Mugiwara no Luffy atau Luffy si topi jerami. Lagi-lagi peran dari Akagami no Sang. Nah, kisah peramalan Luffy ini akhirnya dimulai setelah seorang pria jenius nan tenang tuh melihatnya dia bukanlah pria sembarangan. Pendekar pedang terhebat nomor 1, Takanomi, Dracul Mihao. Nah, disinilah tahap pertama Takanomi langsung terkesan dengan pria di hadapannya itu. Menurut Mihao, Ice Blue punya masa depan menjanjikan dengan pria ini. Ditambah lagi yang bikin Mihao penasaran, kenapa dia punya topi jerami, hal yang sama pula yang pernah digunakan oleh rivalnya Akagami. Nah, hal inilah ia baru sadar ternyata orang inilah yang mempertaruhkan Sang dengan tangannya untuk generasi baru. Itulah awal ia ingin melihat seberapa berkembangnya Mugiwara. Kemudian nih, perjalanan pertama Luffy itu sampai ke tahap Marineford memang mengesankan. Ia mendapati beberapa orang kru di kapalnya, nama Zoro, Sanji, dan dia dikenal sebagai trio monster Straw Hat Pirates. Bahkan di beberapa adegan ia berhadapan dengan Mr. Crocodile ataupun sudah bertemu sejak awal dengan Marshal D. Teach. Di tahap awal inilah dirinya juga kembali dipertemukan dengan kakaknya, Portgas the Ace. Nah, masalahnya menjadi rumit nih, dan inilah tahap next step. Luffy akan semakin dikenal luas dan kisah perang besar Marineford dalam misi penyelamatan Ace itu. Mendengarkan hal itu, Luffy itu entah bagaimana akhirnya nih bersama dengan Boa Hancock menuju ke penjara Impel Down. Nah, dari sinilah keseruannya itu terjadi nih. Tanpa disadari dalam penjara rahasia Impel Down, Luffy itu membuat Oda bertemu dengan orang-orang lama seperti Buggy, Crocodile, bahkan seseorang yang akan ikut dengannya nanti, Jinbei. Nah, mereka semuanya pada akhirnya setuju membantu Luffy meskipun punya ego mereka sendiri-sendiri.
Kita tahu pula setelah Ace ini dipindahkan ke Marineford untuk dieksekusi, di panggung itu tentunya Luffy bahkan datang dengan segerombolan perompak menakutkan. Mereka berisikan para kriminal kelas kakap seperti Crocodile dan yang lainnya. Dan satu kapal yang terjun dari atas langit itu adalah anggota revolusi, mantan Shichibukai dan para bajak laut berpengalaman. Inilah kali kedua Takanomi dibuat terkesan olehnya. Kita tahu bahwa kedatangan Luffy ke medan pertempuran bahkan sontak membuat semua orang shock nih. Dia berdebat dengan Shirohige kala itu. Nah tapi dari itu nih, Shirohige itu malah menyuruh para komandannya untuk menjaga adik dari Ace itu. Dan boom, kedatangan Luffy, ia berlarian ke sana kemari dengan tembakan Gomu Gomu no Mi-nya itu membuat seisi pertempuran berubah drastis nih, hanya karena kedatangan satu Rocky yang dipandang kurang berpengalaman. Semuanya dibuat kerepotan oleh Luffy. Tetapi orang siap menghadangnya di depannya bukanlah sembarangan bajak laut. Dia pendekar pedang nomor 1, si peramal Takanomi. Dan lihatlah betapa syoknya Luffy melihat kembali orang itu, pria yang menghancurkan kapal dengan satu kali tebasan. Dan benar saja nih, satu kali tebasan pula Kokuto no Yorui hampir saja membuat Luffy itu gak selamat tuh. Syok mental gak tuh? Nah dengan kembalinya Takanomi nih di hadapannya itu, Luffy sama sekali tidak bisa lolos dan maju ke depan sedikit pun karena sulitnya menghadapi si Dracul Mihawk itu. Namun nih beberapa orang akhirnya membantunya seperti Ivankov serta Jinbe. Mereka berdua mencoba menyelamatkan Luffy dari cengkraman mata elang. Dari pertarungannya dengan Jinbe itu pun, Takanomi itu sampai sempatnya nih bisa bergumam dalam hatinya dan ia mengatakan seperti ini: bukan kekuatan ataupun haki yang membuatnya mengerikan, tapi yang membuatnya mengerikan dia bisa menggerakkan orang-orang untuk bergabung dan berada di belakang serta di sampingnya. Kemampuan seperti inilah yang akan membuat hal besar dan mengerikan di abad ini. Mugiwara, sampai sejauh mana kau akan berkembang? Ya, itu adalah kali kedua Takanomi mengatakan hal seperti itu. Dan jika kita tarik lebih cepat nih ke belakang, omongan Takanomi itu ternyata benar-benar menjadi kenyataan loh. Sisi daya tarik Luffy itu memang sangat menakjubkan. Bahkan semua orang di perang Marineford dahulu begitu kaget dan kembali shock mental lagi mengenai silsilah keluarga Luffy itu sendiri. Luffy memang adik dari Ace tetapi bukan adik kandung. Ace adalah putra dari Raja Bajak Laut Goldie Roger. Namun Luffy ini lebih mengesankan lagi. Dia adalah cucu dari Monkey D. Garp, si pahlawan angkatan laut dan orang yang mengalahkan Rock D. Sebek bersama dengan Roger. Ayahnya adalah pemimpin sebuah organisasi yang secara terang-terangan melawan pemerintah dan sangat ditakuti, Monkey D. Dragon dari pasukan revolusioner. Smoker, Takanomi, Doflamingo, Aokiji atau bahkan Akainu sampai Buggy dibuat tak berkutik, diam dan syok mengetahui kebenaran semua hal itu. Benar-benar keluarga monster dengan semangat di mereka kan. Nah tak berhenti sampai di situ saja nih, ramalan Takanomi itu memang menjadi kenyataan lagi tentang cara Luffy bisa mengumpulkan orang-orang hebat bersamanya. Kejadian ini berada di bumi Dressrosa. Pertempuran dengan Doflamingo memang sangat panas nih, intensif dan sangat menakjubkan. Kala itu Dovi memang sudah awak kening membuat Luffy itu begitu kesusahan menghadapinya. Pada akhirnya memang Luffy dapat mengalahkan Dovi. Hal ini berkat kejadian besar setelah Marineford dan sebelum bertemu dengan Dovi. Ia dilatih dan bertemu dengan sang raja kegelapan, Silver Relic. Nah peristiwa munculnya Relic bahkan mendapatkan diskusi serius oleh para Gorosei. Mengapa seorang legenda mengerikan yang telah lama hilang muncul kembali? Ya Relic tentu bukanlah orang sembarangan. Kemampuannya setara Roger dan dia adalah wakil kapten sang raja bajak laut. Disinilah Luffy sudah dikelilingi oleh para monster yang mendukungnya. Satu nama besar tentunya Dark King Meo Silver Relic. Nah tanpa pelatihan dengan Relic, Luffy tak akan mampu mengalahkan Doflamingo. Namun situasi berbeda nih ketika ia sudah bisa menggunakan gear keempatnya itu. Luffy menang dan ia mendapati para aliansi besar-besaran di negeri Dressrosa. Lihatlah kembali itu berapa armada yang ingin bergabung dengan Luffy. Namun jawaban konyol Luffy malah seperti ini: nanti kapalnya sesak kalau kebanyakan orang. Pada akhirnya mereka semua berjanji menjadi bagian penting dari bajak laut Straw Hat Pirates dan siap kapanpun datang membantu Straw Hat Pirates jika diperlukan. Nah di sini Luffy sudah kembali mendapati para monster bersamanya. Bahkan kita ingat kala itu Excalibur Jenderal Besar Carlot Katakuri begitu respect dengan Mugiwara Luffy karena kegigihannya dan pantang menyerahnya itu. Tetapi dari semua itu perang Wano Kuni ini menjadi sesuatu yang spesial. Tahu kenapa? Ya selain para Akazaya 9, monster terbesar yang bergabung dengan para kru resmi Luffy itu adalah si Putri Kaido sendiri. Orang yang memiliki kekuatan super mengerikan seperti halnya tiruan Kaido tapi versi lebih muda. Yamato memang mengesankan. Nah yang lebih sentimental lagi nih, Yamato itu memiliki hubungan dengan Portgas di Ace, kakak dari Luffy itu sendiri.
Bahkan sebelumnya mereka berdua itu pernah bertarung dan meminum sake serta menceritakan tentang adiknya yang akan menjadi raja bajak laut generasi baru. Itu semua seperti kisah yang baca dalam buku memoir Kozuki Oden, role modelnya itu. Pertempuran besar-besaran panjang dan penuh pengorbanan Wano akhirnya kemarin itu telah berakhir, dimana kemenangan untuk Mugiwara Pirates dan Kaido Big Mom telah tumbang. Namun setelah itu pun Luffy itu juga akhirnya pingsan, dan sekarang nih di momen inilah akhirnya Yamato secara resmi menyatakan dan mengungkapkan keinginannya untuk bergabung dengan bajak laut Mugiwara, bukan sebagai Yamato melainkan dengan bangga dan lantang ia mengatakan, "Aku Kozuki Oden dan aku ingin bergabung dengan bajak laut Mugiwara." Kita semua yakin sih ketika Luffy bangun nanti tanpa pikir panjang saying yes sih untuk Yamato menjadi anggota resmi. Guys, orang ini bukanlah sembarangan nih, bahkan kengerian Yamato mungkin malah di atas Jinbe ataupun Sanji. Dengan bertambahnya Yamato, berarti memang benar nih perkataan dari Takanome perihal kengerian Luffy itu bukan hanya soal kekuatan, tapi bagaimana ia mampu membuat orang-orang bekerja sama bahkan menjadi anggota setianya. Itulah hal yang mengerikan di dunia baru sekarang ini, dan Takanome telah meramalkannya beberapa tahun yang lalu. Gimana menurut kalian? Does it make sense? So guys, setelah tadi pembahasan kita mengenai ramalan si mata elang tentang nasib dan kehebatan kapten kita Bakasenjo Mugiwara dan para kru monsternya sendiri. Jangan lupa kisah di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton DRTV and we'll be come back.